kerajaan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Melukiskan kebesaran
dari pemenang. Amin. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sama-sama kita katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin. Kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa
ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, hadirat dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Shalom, masih pengajaran dari kitab Yakobus dan kita sampai sekarang ke Fatsal yang kelima, saudaraku, tentang keadaan akhir zaman. Kita melihat dari keadaan apa yang terjadi hari-hari ini, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, dan jurang antara yang kaya dengan yang miskin makin melebar. Di sini kita lihat sebetulnya meskipun tidak nyembah patung, tapi kebanyakan kita termasuk yang menyebut dirinya orang percaya menyembah Mammon. Kita harus tahu dari mana, daripada saat-saat seperti ini. Surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang dalam perantauan. Perantauan di sini diasporas, bukan perantauan mencari tempat yang baik, tapi karena aniaya. Tetapi meskipun menghadapi diskriminasi, menghadapi tekanan, maka janji Tuhan berkat Abraham tetap sampai juga kepada kita, Israel rohani. Dalam pasal 5 dikatakan tentang orang-orang kaya yang menumpuk harta pada akhir zaman. Ada orang tanya kepada saya, Pak, apakah corona ini adalah tanda akhir zaman? Saya katakan dengan jelas, ya jelas dalam firman Tuhan akan disebutkan. Loh tapi Pak, ada Spanish flu, ada ya, kita lihat bagaimana Black Death dan sebagainya, SARS, MERS. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebelum kedatangannya, kerajaan akan melawan kerajaan,
Bangsa melawan bangsa. Bangsa itu etnos melawan etnos. Meskipun kita jadi didik begini hebat, rasialisme mendadak timbul. Antara yang putih dengan hitam, yang putih dengan yang kuning. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai warga kerajaan, kita ini buta warna. Ya, kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Sayang sekali, simbol pelangi yang digambarkan busurnya Tuhan sekarang dipakai oleh LGBT. Meiji Kuhibinyu itu kalau diputar warnanya putih, kemuliaan. Ya. Kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan mereka menumpuk harta, bahkan mereka menindas, yaitu pekerja-pekerja mereka. Saya mau katakan pada orang-orang kaya, firman Tuhan mengatakan emasmu akan berkarat dan pakaianmu akan dimakan oleh ngengat. Liwat apa kejadian? Cuma yaitu virus ini begitu lemah, kena sabun mati, obat tidak bisa menolong. Kena sabun, dia akan istilahnya nyunyut kena air. Tapi manusia tidak berdaya. Perusahaan-perusahaan pada jatuh. Ya, saham-saham pada jatuh. Saham pada jatuh itu dimakan oleh ngengat, dimakan oleh resesi. Tetapi ada perintah, bagaimana jangan kita itu menindas kepada pekerja kita. Sebab apa? Jeritan mereka telah sampai kepada Tuhan semesta alam. Karena itu hari-hari ini adalah hari testing buat hati kita. Do we love God? Do we love one another? Ini jelas kelihatan saudara ya. Karena itu kita tidak menumpuk harta tapi membagikan harta. Sebab lewat ini saya pernah dikatakan suruh isolasi mandiri. Death is real. Dan death itu di depan mata kita. Dan itu mengingatkan kita, we will not live forever. Tapi Tuhan janji hidup yang kekal telah tersedia. Bagi mereka yang belum terima Tuhan Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan kau akan menerima lewat ujian mahkota kehidupan. God bless you warga kerajaan. Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi kita di dalam ibadah hari ini. Kita ada dalam tema equipping. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita ketahui dulu bahwa kata equipping itu ya, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan adalah memperlengkapi seseorang untuk menjadi kompeten lewat pelatihan, keterampilan atau kemampuan sehingga orang tersebut bisa berfungsi maksimal dalam tugas dan tanggung jawabnya. Hal terpenting dalam equipping adalah kemauan seorang pemimpin untuk memperlengkapi orang-orang yang dipercayai oleh pemimpin tersebut. Nah, maukah kita sebagai orang-orang yang dipercaya sebagai pimpinan di dalam perusahaan, di dalam gereja, di dalam apa saja, maukah kita terlibat untuk memperlengkapi setiap orang-orang yang dipercayakan untuk kita pimpin? Itu hal yang terpenting. Sehingga orang-orang yang diperlengkapi itu menjadi lebih baik, bahkan kita meregenerasi orang-orang itu sampai pada posisi mereka menggantikan kita dan mereka harus lebih baik daripada kita. Itu adalah hal yang terpenting. Dan juga hal sebaliknya pun harus berlaku juga bagi setiap orang-orang yang diperlengkapi. Orang-orang ini pun harus merespon ya, harus ada kemauan dari dalam diri sendiri tanpa ada keterpaksaan. Itu adalah murni dari dalam hati. Faktor kedua-dua ini adalah penting dari seorang pemimpin maupun dari orang yang dipimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pemahaman kita sebagai gereja, ya, kata equip ini mengingatkan kita pada arahan, pada tulisan Rasul Paulus di dalam surat Efesus kepada jemaat ya di Efesus ya. Mari kita baca dalam Efesus 4 ayat 11, di situ dikatakan begini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, di ayat 11 ini, di situ dikatakan, dijelaskan,
kita harus sadar bahwa Rasul Paulus bilang, dan ialah siapa? Bahwa jawatan-jawatan disebutkan itu adalah hanya pemberian dari Tuhan. Ialah yang memberikan. Kristus yang memberikan jawatan-jawatan itu. Karunia-karunia rohani itu diberikan oleh Tuhan supaya setiap kita bisa melayani dengan maksimal, ya. Sekali lagi ingat, hanya Tuhan yang memberikan semua itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri dengan semua karunia rohani yang ada di dalam kita, karena sesungguhnya itu hanya pemberian dari Tuhan. Itu dulu yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara, ya. Pemberian karunia-karunia tersebut ada tujuannya, ya. Tujuannya itu bisa kemudian kita lihat, ya, di ayat 12. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tadi dikatakan di situ, Tuhan memberikan karunia-karunia kepada setiap orang, karunia rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, ya, bagi pekerjaan pelayanannya. Jadi, ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan Tuhan, supaya tujuan terakhir yaitu apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Itu tujuan akhirnya, ya. Jadi perlu kita pahami begini, apa saja yang kita lakukan dalam pelayanan di dalam gedung gereja, apa saja yang kita lakukan sebagai gereja, kalau tujuannya bukan untuk pembangunan bagi tubuh Kristus, bisa dipastikan bahwa tujuan pelayanan itu adalah hanya untuk ego kita, adalah hanya untuk diri kita sendiri, untuk kemuliaan diri kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata, tujuan adanya rasul-rasul, nabi dan sebagainya, tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus, dan tujuan akhirnya adalah bagi pembangunan tubuh Kristus. Adanya pelayanan, semua pelayanan yang ada di dalam gedung gereja, itu tujuannya adalah pembangunan tubuh Kristus. Itu yang harus kita pahami. Nah, misalkan di dalam kita sebagai gereja, kita bergereja, kalau misalnya dalam pelayanan ada ide-ide kita yang tidak bisa diterima, yang belum diterima oleh pimpinan, apakah kita masih tetap terus ada dalam pengembalaan tersebut? Apakah kita masih terus ada dalam pimpinan tersebut untuk kita bersama-sama? Tujuannya adalah supaya pembangunan tubuh Kristus setiap hari terjadi di dalam pelayanan kita. Itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita betul-betul hidupi. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini, bagaimana supaya tujuan pembangunan tubuh Kristus itu benar-benar nyata dan bisa dilihat, ya, dialami dan menjadi dampak bagi orang-orang yang kita temui. Itu dulu yang kita harus pertanyakan. Bagaimana supaya tujuan pembangunan tubuh Kristus itu benar-benar nyata dan bisa dilihat, dialami dan menjadi dampak bagi orang-orang yang kita temui. Di dalam Efesus 4 ayat 1, di situ kita bisa melihat, dijelaskan, sebab aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa, Bapak Saudara, bahwa hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil harus berpadanan dengan panggilan itu. Kata hidup di sini berarti begini, hidup yang konsisten, yang dari dalam, ya, dan hidup yang terus-menerus dilakukan. Jadi hidupmu yang konsisten itu, yang betul-betul dari dalam hatimu itu, yang terus-menerus kamu lakukan sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian pertanyaannya gini, kita dipanggil untuk apa? Ya, kita dipanggil untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya karakter Allah, ya, karakter kita semakin hari semakin menyerupai karakter Allah. Dan yang karakter Allah itu memberikan contoh teladan, ya, yang ada di dalam wujud Yesus Kristus Tuhan. Itu kita dipanggil seperti itu, ya, menjadi serupa dengan Allah. Karakter kita harus semakin hari semakin seperti Kristus. Ada satu pujian yang berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, ya.
dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Nah, kalau kita menyanyi hal seperti itu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Begitu kita berkata disempurnakan selalu, Tuhan akan perhadapkan kita dengan hal-hal yang akan menyempurnakan kita. Kalau kita adalah orang yang tidak sabar, begitu kita berkata Tuhan sempurnakan aku selalu, kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita marah, kita emosi, sehingga disitulah kita bisa mempraktekkan bahwa saya harus disempurnakan oleh keadaan ini, sehingga karakter Kristus itu yang keluar dari dalam hidup saya. Itu maksudnya Bapak Saudara, ya. Kemudian prakteknya bagaimana, ya? Prakteknya bagaimana? Dijelaskan di ayat kedua. Dijelaskan di ayat kedua, prakteknya di situ adalah dikatakan apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Rasul Paulus berkata, jadi begini, hidupmu harus berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan apa itu? Panggilan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, karakter kita makin hari akan semakin menjadi serupa karakter Kristus. Caranya, prakteknya adalah hendaklah kamu selalu rendah hati. Kata rendah hati yang dimaksudkan di sini adalah sikap yang menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Itu karakter rendah hati. Apapun yang akan kita lakukan, kegiatan apa saja yang kita lakukan, kita harus begini, menganggap orang lain harus lebih utama dari diri sendiri. Contohnya bagaimana? Dalam hal apa saja, dalam melakukan kegiatan, misalnya kita mau datang latihan ibadah, nah kita harus punya konsep begini, kalau orang lain lebih penting dari saya, berarti saya harus datang bukan hanya sekedar on time, saya harus datang sebelum waktu dimulai, berarti saya menghargai orang lain. Apalagi ketika kita mau beribadah, kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Nah, itu sikap rendah hati yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian jadi kita dipanggil dan ada dalam satu komunitas jemaat bukan karena kita lebih baik dari orang lain Bapak Ibu, tapi semuanya hanya oleh kasih karunia Allah saja. Makanya di dalam satu komunitas jemaat Tuhan, kita tidak bisa angkuh, kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh sombong, ya, karena keangkuhan itu, kesombongan itu bertentangan dengan panggilan kita sebagai perwakilan Kristus di dunia ini. Amin, ya. Keangkuhan tidak membangun tetapi merusak Bapak Ibu. Keangkuhan tidak mempersatukan tetapi memecah belah. Kemudian yang kedua, Paulus berkata apa? Setelah rendah hati, lemah lembut. Kata lemah lembut maksudnya adalah di sini gini, sifat orang yang tidak suka bertengkar dan marah. Ya, sifat orang yang tidak suka bertengkar dan marah, berpadanan dengan panggilan itu harus lemah lembut. Selalu berusaha menghindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan perselisihan, ya, dan hidup dalam hubungan yang baik dengan orang lain. Itu yang dimaksudkan lemah lembut di dalam Tuhan. Oke? Lemah lembut juga dapat diartikan begini, hati dan perasaan yang ramah, yang lahir dari hidup, yang beribadah kepada Allah yang hidup, ya. Hati dan perasaan ramah yang lahir dari hidup yang beribadah. Nah, kalau kita berkata kita ini orang yang rajin beribadah, yang selalu beribadah kepada Tuhan, yang aktif selalu beribadah kepada Tuhan, maka kita harus mencerminkan kata lemah lembut itu. Jadi hati dan perasaan kita itu betul-betul ramah dari dalam. Karena apa? Itu adalah karakter Kristus yang keluar dari dalam kita. Kemudian itu menjadi dampak bagi orang-orang yang bertemu dengan kita. Itu yang dimaksudkan dengan lahir dari hidup yang beribadah kepada Allah yang hidup. Yang berikut dikatakan kesabaran. Kesabaran yang dimaksudkan di sini adalah berakar dalam iman, ya, bertumbuh menuju kepada karakter Kristus. Amin. Kesabaran di dalam kasih. Kasih itu sabar. Nah, itu sama, ya, kesabaran di sini, ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Itu yang dimaksudkan Paulus di ayat ini, ya. Jadi Bapak Saudara, jadi sebenarnya pesannya adalah apakah setelah kita sebagai orang Kristen kita tidak boleh marah dengan hal-hal yang tidak benar? Boleh, kita harus marah. Tetapi
Supaya tujuannya gini, kita juga harus menerima, harus sabar terhadap satu dengan yang lain di dalam kasih Allah yang bisa dinyatakan dalam hal saling mengampuni. Kita harus menerima satu dengan yang lainnya. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Itu yang dimaksudkan tadi di ayat 2. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu yang Paulus maksudkan dengan ayat-ayat ini. Sehingga Bapak Saudara, kita harus membuka hati kita selalu untuk Roh Kudus, ya, supaya dia terus menuntun kita kepada setiap rencananya yang sempurna, ya. Salah satunya adalah gini, hati yang mau diperlengkapi oleh firman. Makanya tujuan gereja ada, tujuan gereja setiap hari mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, tujuannya adalah apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Haleluya Bapak Saudara. Makanya kita tidak boleh melenceng dari tujuan ini, ya. Tidak boleh melenceng dari tujuan ini. Kita harus memahami betul. Jadi kita ada di dalam gereja, kita ada sebagai gereja, kita ada untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita punya karunia-karunia yang hebat, karunia-karunia yang menakjubkan, punya karisma. Itu semua pemberian dari Tuhan. Tujuannya tadi cuma satu, untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus. Kalau pembangunan tubuh Kristus itu ada setiap hari, maka nama Tuhan Yesus dipermuliakan dari gerejanya. Itu tujuannya. Maka Bapak Saudara, kita sebagai umat yang dipercaya, orang-orang pilihannya, mari kita buka hati kita, ya. Kita buka hati kita setiap hari pada Roh Kudus. Dia yang sudah dalam hati kita terus minta tuntunannya. Kita mau melangkah kemana saja, kita minta tuntunannya. Di masa-masa Corona Akademi ini, kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita mau melangkah kemana, kita minta tuntunannya. Kita mau melakukan apa, kita minta tuntunannya. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang lebih berhikmat daripada kuasa Tuhan itu sendiri. Untuk itu saya mengajak Bapak Saudara, apapun keadaan kita hari ini, pagi hari ini, dimanapun Bapak Saudara berada, percayalah Roh Kudus itu bisa setiap saat menjamah hati Bapak Ibu. Masalah apa yang sekarang sementara kita hadapi? Semua orang menghadapi masalah, tapi jangan fokus di masalah kita. Fokuslah kepada firman Tuhan. Kalau hari ini kita sementara membaca firman, kita sementara mendengarkan firman, fokuslah di firman itu. Maka hidup kita akan dikuatkan kembali. Hidup kita akan terus berakar ke dalam dan bertumbuh ke atas, dan akhirnya berbuah-buah, dan buahnya itu tetap, sehingga dunia ini, orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi betul-betul mengalami Kristus, ya, yang ada dalam hati kita ini. Mereka betul-betul akan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, karena aku melihat dari gaya hidupmu. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya firman ini menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan. Roh Kudus menjamah setiap kita yang mendengarkan, karena firman-Nya ini tidak terbatas. Di mana saja kita berada, Dia bisa melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, kuasa-Nya nyata, mujizatnya terjadi. Apa saja yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Haleluya. Amin. Angkat tangan kita, buka hati kita terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah semua umat Tuhan yang mendengarkan firman hari ini, diperlengkapi dengan hikmat dari Allah. Terimalah berkat ini di mana saja engkau pergi, di mana saja engkau diutus. Di situ engkau menjadi orang-orang yang bisa memperlengkapi orang-orang yang lain, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupannya. Diberkatilah semua umat Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.